Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, fi wa ashharu ma'aniha adz-dzarfiyyatu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau melanjutkan pembahasan mengenai isim yang majrur, dan yang pertama masih dalam pembahasan yang majrur dengan huruf. Kita masuk ke huruf jar yang berikutnya, yaitu fi. Ya, dan sebagaimana huruf jar yang lain, ya, fi ini memiliki banyak makna. Ya, namun makna yang paling masyhur yaitu adz-dzarfiyyatu. Ya, yaitu makna dzarfiyah. Wa ma'naha, dan makna dari dzarfiyah di sini ihtiwa'u syai'i fi dakhilihi syai'an akhara. Yaitu terwadahinya sesuatu karena dia itu masuk kepada sesuatu yang lain. Kama yahtawi dzarful mazrufa. Sebagaimana dzaraf itu mewadahi mazrufnya, ya, yang isim yang datang setelah dzaraf. Nahwu al-qalamu fil haqibati. Ya, contohnya adalah pena tersebut ada di dalam tas. Ya, maka di sini pena itu terwadahi. Terwadahinya karena pena tersebut masuk ke dalam sesuatu yang lain, yaitu tas. Wa qad yakunu majazan idza fuqida al-ihtiwa'u. Ya. Dan terkadang ya makna dari ihtiwa ini bisa secara majaz. Ya, jika tidak mengandung makna ihtiwa, ya di situ tidak ada makna yang artinya meliputi atau mewadahi seperti itu. Nahwu Khalidun fil bariyati. Ya, Khalid di gurun pasir. Maka di situ Khalid bukan berarti dia itu diwadahi oleh gunung pasir. Ya, maka ini yang biasa disebut dengan ihtiwa'un majazan. Juga pada firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ya, di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Kemudian as-sadisu yang keenam, al-lamu, yaitu huruf jar lam. Wa ashharu ma'aniha, ya, makna yang paling terkenal, ya, yang paling dikenal itu adalah al-milku, kepemilikan. Wa dzalika idza waqa'at baina dzataini. Ats-tsaniyatu minhuma tamliku haqiqatan. Nah, lam ini menunjukkan kepemilikan jika dia itu terletak di antara dua isim zat. Ya, isim yang menunjukkan akan zat. Dan isim yang kedua atau zat yang kedua, ya, itu yang menjadi pemiliknya. Artinya yang kedua itulah yang memiliki secara hakikatnya. Nahwu al-kitabu li Khalidin. Ya, di sini ada dua isim zat, yaitu al-kitabu dan Khalidun. Kemudian lam itu ada di antaranya, maka yang kedua yaitu Khalid, itulah yang memiliki kitab. Ya, buku tersebut milik Khalid. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, maka di sini, nah, lillahi ini adalah khobar yang diawalkan. Maka secara susunan dia itu ada berada di antara dua zat. Ya, karena itu di sini ya isim yang kedua itulah yang memilikinya, yaitu Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa min ma'aniha al-istihqaqu. Di antara makna lam yang lain itu adalah istihqaq. Ya, artinya yang berhak,
ya, atau kepantasan. Ya. Wahiyal waqi'atu baina ma'nan wa dhatin. Dan lam ini bermakna istihqaq, ya, yang pantas, yang berhak, ya. Itu jika dia terletak di antara isim makna dan isim zat. Ya, maka di situ maknanya istihqaq. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi. Ya, segala puji ya, hanya pantas sebagai milik Allah. Ya, karena al di sini adalah al istighraq, ya, al istighraqu li jami'il mahamidi. Dia mengumpulkan segala pujian. Nah, di sini hamdun di sini bukan sesuatu yang dzat, namun makna. Ya, karena itu ya, segala pujian itu hanya pantas menjadi milik Allah. Kita lihat catatan kaki, wa kaunul lami fil ayati lil istihqaqi dzakarahu Ibnu Hisyamin fil Mughni, ya, safhata 75 wa 200. Ya, keadaan lam, ya, lam di ayat ini, ya, di Al-Fatihah ini itu memiliki makna istihqaq. Itu disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullah dalam kitab beliau Mughnil Labib, yang menunjukkan banyak makna huruf di situ, kitab tersebut. Ya, di halaman 275. Kita kembali ke atas. Wa min ma'aniha at-taqwiyatu lil 'amili bisababi dha'fihi. Di antara makna lam yang lain itu adalah taqwiyah, ya, penguatan. Yang dikuatkan adalah amil. Mengapa? Karena dha'af, ya, amil tersebut menjadi lemah. Ya, jadi ada pembahasan nahwu bahwa amil itu terkadang bisa menjadi lemah. Apa sebabnya? Nah, salah satunya adalah imma li ta'akhkhurihi. Ya, karena amil tersebut diletakkan di akhir. Ya, maka di situ amilnya menjadi lemah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, in kuntum lirru'ya ta'burun. Ya, jika kamu dapat, ya, menakbirkan mimpi-mimpi. Maka ta'buruna, ya, ta'buruna di sini itu adalah amilnya. Dan diletakkan di akhir daripada ar-ru'ya. Ya, ar-ru'ya ini dia itu, ya, menempati kedudukan nasabnya maf'ulun bihi. Ya, kemudian didatangkan lam di situ, ya, lam di situ untuk taqwiyah. Ya, namun ar-ru'ya sendiri dia adalah maf'ul bih untuk ta'buruna. Nah, karena ada dha'af di situ, kelemahan, maka dikuatkan dengan lam. Au likaunihi far'an an ghairihi. Ya, kapan amil itu dikatakan lemah? Ya, ketika dia itu berupa sesuatu yang merupakan bagian dari atau bagian dari yang selain amilnya. Ya, maksudnya dia itu berubah bentuk, ya, dari asal amilnya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Ya, yang maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Ya, kita lihat atau kita selesaikan dulu. Li'anna fa'alun fil asli sighatun mubalaghatun. Karena fa'alun itu pada asalnya dia adalah sighah mubalaghah. Wa hiya far'un 'anil fi'li fil 'amali. Ya, dan sighah mubalaghah itu merupakan, ya, sebagian, ya, atau, ya, bagian dari fi'il, ya, ke dalam beramal. Ya, jadi juga bisa beramal. Kita lihat catatan kaki, wa kadza fi suratil buruji. Ya, ayata sittin atau ayata sitta asyara. Ya. Ya, ayata sitta asyrata. Ya. Dan demikian juga ayat tadi, yaitu fa'alul lima yurid, itu
disebutkan dalam surat Al-Buruj, ya, ayat 16. Kemudian wa idza kana waznul mubalaghati mausufan bihi, ya, mausufan bihillahu subhanahu wa ta'ala fa innahu yakhruju 'anil mubalaghati. Namun jika wazan yang mubalaghah tersebut itu digunakan untuk menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu ya, sighah tersebut keluar, ya, artinya tidak lagi disebut dengan mubalaghah. Li'annaha la taliqu billahi, karena sighah mubalaghah itu tidak pantas disematkan kepada Allah. Wa yu'addu min siyaghin nasabi biduni ya'in, ya, maka pada saat itu dianggap sebagai salah satu sighah bentuk untuk nasab, ya, namun yang tidak mengandung ya, ya, karena biasanya atau yang umum sighah nasab itu ditambah ya di akhir, ya, ya nisbah, ya, Arabiyun misalnya, ya. Namun terkadang ada penggunaan dalam bahasa Arab yang penyandaran itu tidak perlu ya. Contohnya apa? Mithlu attarun, ya, attarun, ya, attarun ini nisbah tanpa ya, ya, karena nanti maknanya bisa sahibu itrin atau dzu itrin, ya, pemilik wewangian, ya, pemilik wewangian. Wa najjarun juga sama, ya, dzu najrin atau sahibu najrin, ya, yang biasa disebut tukang kayu. Qala Ibnun Nazimi fi syarhil alfiyati safhata khamsin wa thamani mi'atin. Ini disebut atau Ibnun Nazim, ya, anak dari Ibnu Malik. Ya, Ibnu Malik adalah penulis Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Alfiyah itu salah satu syarahnya ditulis oleh putra beliau. Nah, putra beliau itu menjelaskan dalam syarah Alfiyahnya pada halaman 805, inda wazni fa'alun fin nasabi. Ya, ketika menjelaskan ya wazan fa'alun, ya, dalam bahwa itu bisa digunakan untuk nasab. Wa ala hadza hamalal muhaqqiquna qaulahu ta'ala. Ya, karena alasan tersebut, ya, maka para muhaqqiq itu membawakan firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Maka di sini dzallamin, di sini para muhaqqiq mengatakan ai laisa bidzi dzulmin. Ya. Tidaklah sebagai pemilik, ya, kezaliman atau penganiayaan. Kita kembali ke atas. As-sabi'u yang ketujuh, al-ba'u, yaitu huruf ba, huruf jar ba. Wa ashharu ma'aniha al-ilsaqu. Ya, makna dari huruf jar ba yang paling dikenal adalah al-ilsaq, ya, adanya pertemuan. Ya. Wa huwa mutlaqut ta'alluqi. Dan ba ini itu secara mutlak itu perlu adanya ta'alluq, ya, adanya yang menjadi sesuatu yang mengikat. Wa huwa hissiyun, dan ilsaq ini dapat berupa ilsaq yang hissi, ya, sesuatu yang konkret. Nahwu amsaktu bi Zaidin, ya, saya memegang Zaid. Maka di situ terjadi ilsaq secara hissi, karena saya dan Zaid betul-betul bersentuhan. Ya. Au ma'nawiyun, ya, ilsaq di sini juga bisa bermakna ma'nawi. Nahwu tuftu bil Ka'bati. Ya, saya bertawaf di Ka'bah. Ya, di sini ada ilsaq juga, tapi ilsaqnya maknawi. Mengapa? Ya karena secara umum ketika saya bertawaf, ya, itu tidak kemudian mepet dan selalu menyentuh Ka'bah. Ya, bisa jadi di luar sana. Ya, atau di lantai atas, ya. Maka pada saat itu terjadi ilsaq, namun ilsaqnya maknawi. Kita lanjutkan. Ammal qismu tsanil mukhtassu bil ismi dzahiri fahuwa kama yali.
Adapun ya jenis yang kedua yang dapat memajrurkan yang dikhususkan untuk isim dzahir. Ya, maka itu sebagaimana berikut. Al-awwalu rubba. Yang pertama adalah rubba. Wa huwa harfu jarrin syabihun bizzaidi. Maudu'un litakthiri wat taqlili hasabal qarinati. Rubba adalah huruf jar yang dia itu menyerupai huruf jar tambahan. Dan huruf jar tersebut itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Dan juga bisa menunjukkan sesuatu yang sedikit. Ya, tergantung pada konteksnya. Ya, atau ada sesuatu yang menunjukkan ke arah makna tersebut. Wal awwalu aktsaru. Ya, namun makna yang pertama yaitu menunjukkan taktsir, menunjukkan sesuatu yang banyak, itu lebih sering digunakan. Nahwu rubba rajulin alimin laqitu. Ya, betapa banyak atau banyak lelaki berilmu ya atau banyak ulama yang saya temui. Farubba harfu jarrin syabihun bizzaidi. Ya, maka rubba adalah huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Ya. Rajulin mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Ya, sedangkan rajulin itu adalah mubtada' yang marfu' dengan dhammah yang diperkirakan. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri syabihi bizzaidi. Yang menghalangi pengucapan dhammah tersebut karena lam di situ itu sudah sibuk, ya, sibuk yang menempati kedudukan jar, jarnya karena huruf jar yang menyerupai huruf jar zaid, ya, tambahan. Alimin sifatun, ya, alimin sifatun, ya, alimin adalah sifat bagi rajulin. Wa jumlatu laqitu khabarul mubtada'i, ya, dan jumlah laqi itu adalah khabar mubtada'. Ya. Kemudian wa huwa khassun bi jarrin nakirati. Dan rubba di sini itu hanya khusus bisa memajrurkan isim yang nakirah saja. Ya, ini kekhususannya. Ya, kekhususannya bahwa dia itu hanya bisa memajrurkan isim nakirah. Wala budda an ya'tiya ba'dahu na'tun mufradun au jumlatun au shibahuha. Ya, dan setelah itu, ya, setelah jar majrur tersebut itu harus datang na'at yang mufrad, ya, artinya na'at yang dia itu bukan berupa syibhul jumlah misalnya, ya. Au jumlatun atau datang setelahnya jumlah. Ya, au shibahuha atau yang serupa dengan jumlah. Fal mufradu kama muthila. Ya, contoh na'at yang mufrad itu sebagaimana yang dicontohkan di sini. Ya, yaitu alimin. Ya. Kemudian wal jumlatu nahwu rubba rajulin lazamaka araftuhu. Ya. Banyak lelaki yang bersamamu itu aku mengenalnya. Ya, maka di sini setelah rubba rajulin itu harus ada fiil yaitu atau jumlah, ya, jumlah fi'liyah yaitu lazamaka. Wa syibhul jumlati, ya, contoh yang syibhul jumlah rubba jalisin indaka araftuhu. Ya, banyak, ya, teman dudukmu yang bersamamu itu saya mengenalnya. Ya, maka di sini setelah rubba jalisin ada syibhul jumlah yaitu indaka. Wa yajuzu takhfiful ba'i. Ya, diperbolehkan untuk membaca baknya dengan takhfif, artinya tanpa tasydid. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Ya, yaitu rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
Maka di sini tidak dibaca rubbama, tapi rubama. Ya. Orang-orang yang kafir tersebut seringkali nanti di akhirat menginginkan, ya, kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ya, namun yang membaca ba dengan takhfif itu fi qiraatina fi'in wa asimin. Ya, yaitu yang membaca dengan ba yang takhfif itu adalah Imam Nafi' dan Imam Asim. Ya, itu imam qiraah. Wa syaddadal baquna. Ya, namun imam qiraah yang lain itu membacanya dengan tasydid, artinya tetap dibaca rubbama. Wa hiya huna makfufatun 'anil amali bimazzaidati i'raban al-muakkidati ma'nan. Ya. Di sini kenapa rubama itu dibaca takhfif, yang membuatnya ya itu adalah atau dia itu yang menghalanginya dari amalan ya dengan ma, atau artinya rubba di sini yaitu dia itu dihalangi untuk beramal. Ya, artinya dia tidak perlu beramal pada isim. Ya, karena rubba itu kan huruf jar. Ya, huruf jar. Harusnya datang setelah itu isim. Namun di sini dia itu ya ditahan dari beramal karena adanya ma zaidah. Ya, namun ma zaidah itu secara i'rab. Ya, namun secara makna dia itu adalah muakkidah. Dia itu adalah yang menekankan. Ats-tsani yang kedua mudz munzu. Ya, yang kedua adalah mudz atau dan munzu. Wala yujarru bihima minal ismi dzahiri illa zamanul muayyanu. Ya, dan mudz dan munzu itu tidak memajrurkan isim dzahir, melainkan hanya zaman yang tertentu saja. Ya, jadi yang bisa dimajrurkan oleh mudz dan munzu itu adalah hanya isim yang menunjukkan akan zaman yang tertentu saja. Nahwu contohnya ma ra'aituhu mundzu yaumis sabti. Ya, aku tidak melihatnya sejak hari Sabtu. Ya, maka di sini mundzu di sini itu memajrurkan yaumi, ya, dan yaumi tersebut zaman yang muayyan karena dia disandarkan pada sabtu. Ya. Au mudz yaumis sabti, atau bisa juga menggunakan mudz, ya, au mudz yaumis sabti, ma ra'aituhu mudz yaumis sabti. Wa yajuzu raf'u ma ba'daha ala annahu masmani. Dan yang setelah mundzu dan mudz itu boleh dibaca dengan rafa. Ya, karena keduanya itu adalah isim. Ya. Nahwu ma ra'aituhu mudz yaumus sabti. Ya, yaitu ya saya tidak melihatnya sejak hari Sabtu. Namun yaumu di sini dibaca marfu. Maka di sini mudz fa mudz, ya, ma ra'aituhu mudz yaumus sabti. Fa mudz mubtada'un yaumus sabti khabaruhu. Maka di sini mudz adalah mubtada dan yaumus sabti adalah khabarnya. Ats-tsalitsu yang ketiga al-kafu. Ya, huruf jar yang khusus ini yaitu adalah kaf. Ya, artinya hanya khusus untuk isim dzahir. Wa asyharu ma'aniha at-tashbihu. Ya, makna yang paling dikenal dari huruf kaf adalah tashbih. Ya, penyerupaan. Qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Ya, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ya, kapal-kapal yang berlayar di tengah laut itu seperti gunung-gunung. Ya, maka ini diserupakan. Ya, kapal-kapal itu diserupakan dengan gunung-gunung. Wa ta'ti lit-ta'lili. Dan huruf kaf ini juga datang untuk ta'lil, yang menunjukkan akan sebab akibat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,
wadhkuruhu kama hadakum. Ya. Wadhkuruhu kama hadakum. Ya, yaitu dan berzikirlah ya, dengan yang menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu. Ya, kemudian wa kaqaulina fit tasyahhudi. Ya. Wa kaqaulina fit tasyahhudi kama shallaita ala Ibrahim ala ahadil qaulaini. Ya, demikian juga pada tasyahud ya, kama shallaita ala Ibrahim. Ya. Di sini jadi menurut salah satu dari pendapat ulama nahwu itu di sini adalah untuk ta'lil. Ya. Wa hadzal qawlu yaslamu minal iradatil lati ya, turaddu 'alal qawli tsani. Ya. Dan di sini ya pendapat ini itu ya selamat dari iradat ya penyebutan yang dikembalikan kepada pendapat yang kedua. Wa huwal masyhuru 'inda katsirin min ahlil ilmi. Ya. Dan ini adalah pendapat yang masyhur ya menurut banyak ahli ilmu. Wa huwa annal kafa litashbih. Ya bahwa kaf di sini itu tashbih. Ya, karena memang maknanya seolah seperti tasbih ya sebagaimana ya engkau bersolawat kepada Ibrahim, ya, atau berzikirlah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, ya, seolah-olah memang maknanya juga tasbih. Ya, namun, ya, ada ulama yang mengatakan bahwa ini bukan tasbih, namun ini adalah ta'lil. Ya. Wal qawlu bi annaha lit-ta'lili, ya, dan pendapat yang menunjukkan bahwa kaf ini untuk ta'lil, dzakarahu al-hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullahu fi Fathil Bari. Ya, pendapat bahwa kaf itu bisa untuk ta'lil itu disebutkan oleh Ibnu Hajar ya Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Ya, ini merupakan kitab syarah Sahih Bukhari. Ya, Al-Mujallada ya Al-Hadiya Asyara ya pada jilid 11 Safhata wahidin wa sittina wa mi'atin pada halaman 161. Ya, Taba'atu As-Salafiyyatu yang cetakan As-Salafiyyah. Wa fihi baqiyatu hadzal maudu'i. Ya, dan di sini ada pembahasan yang lain ya mengenai kaf ini. Ya, kaf untuk ta'lil ini. Faraji'hu in syi'ta. Ya, maka jika engkau menginginkan pembahasan yang lebih dalam mengenai kaf untuk ta'lil ini, maka silakan dibuka pada Fathul Bari. Ya, di sini hanya menunjukkan secara umum. Kita kembali ke atas. Ar-rabi'u hatta. Yang keempat adalah hatta. Wa ma'naha, makna dari hatta, ad-dalalatu 'ala intiha'il ghayati. Hatta ini menunjukkan akan ya telah sampai tujuan atau pemberhentian ya berhenti pada tujuan. Ya, jadi di sini juga sama ya hatta itu merupakan salah satu huruf jar yang dia itu hanya bisa beramal kepada isim dzahir. Ya, dan maknanya adalah intihaul ghayah, ya telah sampai. Kemudian nahwu contohnya sahirtul lailata hatta as-sahari. Ya, sahirtul lailata hatta as-sahari. Ya, saya begadang semalaman sampai ya waktu sahur. Wal aslu dukhulul ghayati fi hukmi ma qablaha illa idza wajada qarinatan. Dan asalnya hatta ini itu masuk juga kepada tujuan secara hukum. Ya. Jadi hukum yang sebelumnya itu masuk juga kepada tujuan. Ya, artinya pada waktu sahar ya, itu masih bangun. Ya, masih bangun juga. Artinya masih termasuk di situ.
ya. Melainkan jika ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu tidak termasuk. Namun secara umumnya hatta itu menunjukkan bahwa yang datang setelah hatta itu termasuk hukumnya terhadap apa yang dijelaskan sebelumnya. Bi khilafi ila fa innal ghayata la tadkhulu ma'aha. Berbeda dengan ila. Ya, maka kalau ila itu tujuannya itu tidak termasuk dalam hukumnya. Ya, biasanya contoh yang banyak digunakan itu ikan, ya. Misalnya akaltus samaka, ya, hatta ra'si misalnya. Ya, atau ini lainnya. Tapi maksudnya kalau seperti itu, maka saya makan ikan, kepalanya juga saya makan. Ya, seperti itu. Kemudian kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah, ya, contoh yang perbedaan tadi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Ya. "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Ya, maka di sini maknanya adalah dan sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ya. Artinya apa? Pada malam kita masih puasa tidak? Tidak. Ya, berarti hanya tepat sebelum malam kita berpuasa, sampai tepat sebelum malam. Nah, itu hukum asal ila. Ya, ila itu berarti tujuannya tidak termasuk. Illa biqarinatin, ya, kecuali ada qarinahnya yang menunjukkan bahwa itu termasuk. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Dan ya, ini ayat tentang wudhu, ya, dan tanganmu sampai dengan siku. Maka apakah siku ini termasuk atau tidak? Nah, di sini termasuk. Ya, termasuk. Karena ada qarinahnya. Hai ma'al marafiqi. Maksudnya siku juga termasuk. Bidalilis sunnati. Yang menjadi qarinahnya adalah hadis. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, i'rabul Qur'ani lil Akbari. Ini bisa juga dilihat di i'rabul Qur'an tulisan Al-Akbari. Wanzur haditha, ya, raqmi sittin wa arba'ina wa mi'ataini. Kita dapat melihat pada wanzur haditha raqmi sittatin wa arba'ina wa mi'ataini. Pada hadis nomor 246 fi sahihi Muslimin. Nah, ini yang menjadi qarinah bahwa siku itu termasuk. Ya, karena dalam hadis tersebut dikatakan, ya, tsumma ghassala yadahul yumna hatta asyra'a fil adudi. Ya, kemudian beliau ya, mencuci atau membasuh tangan kanan beliau, ya, sampai juga mencuci sebagian dari lengan atasnya. Ya, artinya kalau lengan atasnya saja terbasahi atau tercuci, maka siku juga akan termasuk. Kemudian yang terakhir, al-khamisu wawul qasami wa ta'ul qasami, yaitu wawu qasam dan ta' qasam yang digunakan untuk sumpah. Wal wawu la tukhtassu bi dhahirin muayyanin. Dan wawu di sini tidak dikhususkan untuk isim dhahir yang tertentu. Ya. Ya, walaupun untuk bersumpah namun tidak dikhususkan untuk dhahir yang muayyan, isim dhahir yang tertentu. Berbeda dengan tak nanti. Nahwu wallahi la af'alannal khaira. Demi Allah sungguh aku akan melaksanakan kebaikan. Ya, maka wallahi, ya, lafdzul jalalah Allah itu majrur karena wawul qasam. Ya, atau warraziqi. Ya. Demi yang Maha memberikan rezeki. Au walladzi nafsi biyadihi. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maka semua ini walaupun maknanya sama, namun bukan suatu lafadz yang tertentu. Ya, ar-raziq, alladzi, kemudian wallahi. Ya, itu semua boleh untuk waw. Wa nahwu dzalika, dan yang sejenis dengannya. Wala yajuzul qasamu illa billahi ta'ala aw sifatin min sifatihi. Dan kita tidak diperbolehkan untuk bersumpah melainkan hanya dengan, ya, Allah Ta'ala. Ya, hanya bersumpah, hanya boleh bersumpah demi Allah.
atau bersumpah ya demi salah satu dari sifat Allah. Wa amma ta'u fala yujarru bihima wa amma ta'u fala yujarru biha illa lafdzul jalalati Allahu. Adapun huruf ta itu tidak memajrurkan isim setelahnya ya, atau tidak memajrurkan dengannya, melainkan hanya lafdzul jalalah Allah. Jadi ta itu hanya khusus untuk lafdzul jalalah. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Ya, maka di sini tallahi. Ya, huruf qasamnya adalah yang ta. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.